kamu? Tolong! Lepasin, gue kerjaan penipu! Tolong! Lepasin, gue kerjaan penipu! Tolong! Lepasin! Tolong! Hei! Jangan lari! Tolong! Jangan lari! Tolong! Astagfirullahaladzim! Mbak tolongin saya, Mbak! Mbak tolong saya, Mbak! Mbak tolong saya, Mbak! Mbak tolong, Mbak, saya mau dijual, Mbak! Mbak tolong bawa saya pergi dari sini, Mbak! Tolong bawa saya pergi dari sini! Saya mau dijual, Mbak! Tolong bawa saya pergi dari sini, Mbak! Saya masuk mobil, Mbak! Hei! Hei! Jadi kamu dijanjikan sama mereka untuk bekerja, ternyata malah mau dijual. Iya, Mbak. Mereka bilang saya mau dijadiin TKW. Memangnya kamu tinggal di mana? Biar sekalian aku anterin pulang ya. Saya nggak punya tempat tinggal. Dan semua barang-barang saya itu ada di mereka. Saya nggak punya apa-apa. Astagfirullahaladzim. Gimana kalau malam ini kamu ikut tinggal di rumah aku? Kamu mau kan? Gimana? Kamu mau kan? Nama aku Amel. Nama kamu siapa? Nama saya Dita, Mbak. Saya sangat terharu, Mbak. Mbak Mel baru kenal sama saya, tapi Mbak sudah menolong saya. Kalaupun saya boleh izin tinggal di tempat Mbak, tapi cuma sehari aja ya, Mbak, karena saya nggak enak. Gimana enaknya kamu aja, Dit? Aman ya? Terima kasih sekali ya, Mbak. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Mas, kenalin ini Dita. Dita, kenalin ini suami aku. Amran. Ganteng banget nih cowok, kaya lagi. Sesuai sama targetku. Jadi TKW kan buat dapetin majikan kaya yang mau nikahin aku. Secepatnya aku harus cari cara untuk tinggal lama di sini. Amel? Ini pembantu baru kamu? Bukan, Ma, bukan pembantu baru, tapi ini Dita. Aku tadi nggak sengaja ketemu di jalan. Kasihan, Ma, tadi dia kena tipu sama calo tenaga kerjanya ya, Dit ya. Rencananya sih aku pengen ajak dia tinggal di sini untuk sementara. Nggak apa-apa kan, Ma? Tapi kalau misalkan memang yang lain berkenan, saya mau kok jadi pembantu rumah tangga di sini. Saya terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Serius kamu mau, Dit? Ya alhamdulillah sih, kebetulan pembantu aku di sini lagi cuti hamil. Ya, kalau mau jadi pembantu di sini intinya harus rajin, jujur. Saya nggak mau loh punya pembantu yang cuma main HP atau males-malesan ya. Saya serius kok, Bu. Kalau memang hasil pekerjaan saya tidak memuaskan, saya siap dipecat kapanpun. Kalau kamu gimana, Mas? Nggak apa-apa kan? Ya, aku sih terserah kamu aja ya. Aku percaya sama pilihan kamu kok. Mbak Amel ini beruntung banget ya.
Udah rumah kayak istana, dapet suami kayak Mas Amran lagi. Dita, mulai hari ini kamu tinggal di sini dan kamu anggap aja ini seperti rumah kamu sendiri. Jangan sungkan-sungkan ya. Iya Mbak, terima kasih banyak. Kita masuk yuk. Dit, nih tadi aku habis milih-milihin baju-baju aku yang masih bagus tapi udah gak kepake. Kayaknya pas deh buat kamu. Ya ampun Mbak, baju yang tadi Mbak kasih aja udah cukup banget buat saya. Dit, memangnya kamu serius mau jadi asisten rumah tangga di sini? Pekerjaan TKW itu kan sama aja sama pembantu rumah tangga. Yang penting halal pasti saya mau. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Pokoknya mulai sekarang Mbak Amel nggak usah repot-repot karena saya yang akan ngerjain semua pekerjaan rumah tangga. Makasih ya. Ya udah, nanti kalau kamu udah selesai bikinin tehnya, kamu anterin buat Mas Amran sama Mama di depan ya. Baik Mbak. Aku duluan ya. Iya. Suami kamu yang bikin aku milih tetap di sini. Lihat aja nanti, aku pasti bisa ngerebut suami kamu, Mbak. Ini sawinya cuma segini. Dan cuma itu doang. Aduh, rasanya gue udah kayak orang mati. Bisa ketemu sama bidadari. Masa bidadari belanja sayur sih, Bang? Duitnya dari mana? Lah ya bisa aja kalau kagak ada duit. Pokoknya semuanya gratis buat Neng ya. Yang penting Mamang tuh bisa dapat HP. Nanti kalau dikasih gratis terus. Dasar tukang sayur genit. Bisa nih, aku manfaatin ke depannya. Pokoknya apa sih yang kagak buat Neng? Tinggal pilih aja. Yang ini mau? Yaudah, ini. Wah, boleh. Bantu barunya Bu Amel ya? Ngapain nanya? Mbak, kalau nggak mau ditanya, jangan belanja di sini, belanja di mall. Saya itu bukan pembantu, tapi asisten. Beda, B kelasnya aja udah beda. Asisten. Sama aja kali, pembantu aja. Sama-sama pembantu kok sombong. Kalian lihat aja, hidup saya akan berubah sebentar kalian akan gitu-gitu aja jadi pembantu seumur hidup. Halo? Des, kalau sampai proyek ini gagal, kamu tahu berapa banyak kerugian yang saya tanggung? 50 miliar, Des. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Pembebasan tanah itu harus selesai hari Senin. Karena 2 bulan lagi apartemen harus dibangun. Kamu urus semuanya. Aku yang harusnya jadi istrinya Mas Amran, bukannya Mbak Amel. Pokoknya aku harus dapetin hatinya Mas Amran secepat mungkin. Makasih sayang. Sama-sama Mas. Sorry sih. Saya pikir kamu istri saya tadi. Nggak apa-apa. Saya sengaja bikinin jus buat Mas. Minum ya? Ya, makasih. Mas jangan sungkan-sungkan kalau mau sesuatu. Saya ini kan pembantu rumah tangga di sini. Jadi kalau misalkan Mas mau apa-apa tinggal bilang aja sama saya. Mas kayak capek banget mau saya pijitin. Nggak usah. Makasih. Dita, sini. Iya Bu, sebentar.
Saya permisi ya, Mas. Dasar nenek-nenek bawel. Aku harus sabar-sabar ngadepin dia demi Mas Amran. Kamu bikinin saya sarapan. Baik, Bu. Roti bakar, terus setengah matang. Baik, saya siapkan ya, Bu. Sebentar. Harus setengah matang ya, nggak boleh lebih. Nggak boleh over, oke? Iya. Permisi, Bu. Iya. Amran, Mama bicara sama kamu. Ada apa, Ma? Amran, daripada kamu buang-buang uang buat bayi tabung, lebih baik kamu nikah lagi. Di luar sana masih banyak kok perempuan lain yang mau sama kamu. Ma, aku tuh cintanya cuma sama Amel, Ma. Kalau memang sekarang belum dapat bayi, ya itu mungkin belum dikasih sama Allah aja. Kapan waktunya? Lagi pula Amel harusnya tahu diri. Kamu tahu, pernikahan tanpa anak itu hampa, nggak ada apa-apanya. Maaf ya Mas, saya nggak bermaksud untuk mendengarkan. Saya cuma mau menyampaikan kalau sarapan sudah siap. Iya, Dita, nggak apa-apa kok. Makasih ya. Ma yang sabar ya. Namanya anak itu kan rezeki titipan dari Allah. Dan tiap rezeki itu pasti punya porsi masing-masing. Iya, Dit. Kamu benar. Makasih ya. Aku benar-benar beruntung bisa ketemu kamu. Kamu tuh baik banget sama aku. Kesempatan yang bagus. Kasihan kan Amel? Terus kamu nggak kasihan sama Mama? Hah? Pikirin dong perasaan Mama juga. Nggak boleh egois kayak gitu. Aku nggak mau ngomong masalah ini lagi, Ma. Rita, Ya Bu, ini kok masih kotor ya? ya nanti habis ngepel saya langsung lap Bu. Buat siapa? Ini buat sarapan pagi ini Bu. Saya cobain dulu ya. Enak. Kamu pintar masak ya? Alhamdulillah kalau Ibu suka. Maaf Mas, saya kurang hati-hati. Maaf. Kena kamu Mas dalam perangkap aku. Sebentar lagi kamu bukan cuma masuk dalam perangkap aku, tapi kamu akan jadi milik aku. Jeng, aku tuh males loh kalau harus datang ke arisan. Karena yang ditanya sama, itu lagi. Kapan Amran punya anak? Kapan saya punya cucu? Saya capek dong ditanya-tanya kayak begitu. Udah deh, nanti lain kali deh saya datang ya. Oke, yuk. Bu, saya bikinin jus sama kue. Makasih ya. Ibu, kenapa? Mau saya pijit? Iya, lagi pusing kepala saya. Bu, maaf. Kamu bisa pijit? Bisa Bu. Agak keras dikit nih. Nah, sebelah sini. Kalau saya boleh tahu, Ibu pusing kenapa sih Bu? Ya pusing lah. Semua keluarga saya, teman-teman saya pada nanyain, kapan Amran punya anak, kapan saya punya cucu. Apa nggak pusing coba? Ibu sabar aja ya. Semoga dikasih semua yang terbaik buat keluarga Ibu. Saya sih maunya kalau bisa Amran nikah lagi, supaya dia bisa punya anak. Kalau nunggu terus sampai kapan?
Amran, sebenarnya Mama tuh udah nggak mau ikut arisan kayak begini. Masalahnya apa? Selalu ditanyain mana cucunya, mana, kan malu. Ya udah, Ma. Ini juga arisan biasa kok keluarga kita. Hai Dit, nih aku pergi arisan sebentar ya. Nih, aku tinggalin uang, takutnya kamu butuh apa-apa di rumah ya. Iya, makasih ya, Mbak. Iya, aku pergi dulu ya. Iya, Teh. Kenapa Mas? Handphone aku ketinggalan. Ya udah. Mas, biar aku aja yang ngambilin ya. Eh, Mas Amran mirip sekali sama mantan pacar saya. Maaf, Mas. Coba semua ini jadi milikku. Nggak akan ada orang kayak Tika yang menghina aku. Gorengan, kopi. Gorengan? Dita, Tika? masih kamu jual gorengan? Kamu cantik banget sekarang. Aku sampai pangling sama kamu. Kamu kerja di mana? Kerja. Dita, gimana kamu bisa maju kalau kayak begini? Aku itu dinikahin sama bos aku, jadi aku nggak kerja lah sekarang. Makanya kamu keluar dari kampung ini, biar bisa berubah kayak Api. Nggak mungkin juga kamu bisa berubah kayak aku. Kamu sekolah aja nggak lulus kok. Siapa sih nih gangguin aja lagi tidur? Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti. Harusnya tadi nggak usah datang. Pertanyaannya sama kan, mana cucu kamu? Mana cucu kamu? Jangan-jangan orang pikir kamu mandul. Dit, aku nih sebagai perempuan ini gak berguna ya, Dit. Aku gak bisa kasih anak buat suami aku. Mbak nggak boleh ngomong kayak gitu. Mbak harus yakin kalau Allah itu nggak akan ngasih cobaan di luar kemampuan umatnya. Makasih ya, Dit. Kamu tuh baik banget sama aku. Kamu selalu aja nguatin aku. Mel. Ya, sebentar ya, Dit. Iya, Mas. Mel, kamu jangan pikirin kata-kata mama. Memang kehadiran seorang anak itu akan menambah kebahagiaan kita. Tapi buat aku,
cuma ada kamu aja, itu sudah lebih dari cukup. Enggak, Mas. Mama kamu itu benar. Kamu itu butuh keturunan, Mas. Mama kamu itu benar. Makanya sekarang kamu lebih baik cari istri lagi. Aku ikhlas, Mas. Timun mana sih, itu? Jadi timun, tinggal pilih. Iya, tadi saya nyariin timun. Saya tuh nggak jualan daging. Neng Dita, waduh, makin cakep aja. Tapi lebih cakep sih kalau jadi istri Mamang, ya. Boleh, asal punya duit miliar. Banyak anak. Tapi Neng Dita mau kan kalau jadi istri Mamang, ya? Tapi tiap saya beli sayuran diskon ya. Serius? Waduh, pokoknya buat Neng Dita apa sih yang kagak? Diskon besar-besaran buat Neng Dita. Nggak kelas banget sama tukang sayur. Tapi kok cuma dapet diskon, ya lumayan sih. Duitnya bisa disimpan buat beli lipstick. Mang, kerja itu niat buat bini. Ini genit banget main gratisan. Mentang-mentang mah yang bening. Ingat istri, biar rumah tangganya SMW. Apa tuh SMB? Sakinah, Mawadah, Warohmah. Masa nggak tahu sih? Mas Amran, aku ikut sampai warung ya. Soalnya ada yang harus dibeli buat ibu, penting banget. Di tukang sayur nggak ada. Lah. Mau kemana dia? Jangan-jangan dia ngeraih majikannya. Bu Amel kasihan ya. Punya pembantu genit kemayu. Ya Allah, amit-amit dah. Jangan-jangan dia mau jadi pelakor kali. Udah, jangan gosip aja. Jangan gosip aja, jangan seujon dosa. Mas Amran, kasihan ya Bu Ratih. Kasian kenapa? Iya, dia selalu ngeluh. Dia takut nggak ada umur, tapi sampai sekarang dia belum punya cucu. Ya memang ibu saya itu dari dulu pengen banget punya cucu. Maaf ya Mas sebelumnya. Mungkin Mas Amran harus menikah lagi. Ya siapa tahu dengan menikah lagi Mas Amran dikaruniai. Maaf ya Dit ya, saya nggak mau ngomongin masalah ini sama kamu. Dan saya juga nggak mau nyakitin perasaannya Amel. Ini saya bikinin kue buatan saya. Makasih ya, Dit. Mbak Mel kenapa? Dit, aku mau ngomong sebentar sama kamu deh. Kamu mau nggak nolongin aku? Ada apa Mbak? Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling dari-Mu. Mas, aku mau bicara sama kamu. Apa sayang? Aku mau kamu menikah lagi, Mas. Aku mau kamu punya keturunan. Dan kamu bisa bahagiain ibu kamu. Kamu ini waras nggak sih ngomong apa? Mel, aku tuh sayang banget sama kamu, Mel. Mas, kalau kamu sayang banget sama aku, kamu tinggal pilih. Aku minta kamu ceraikan atau kamu menikah sama wanita pilihan aku.
aneh kamu, Mel. Bagus dong kalau Amel nyadar. Kalau dia ngizinin kamu nikah lagi. Hah? Mama tahu sendiri kan kalau aku tuh masih cinta sama Amel. Loh, kan Amel udah setuju. Siapa sih calon istri kamu yang baru itu? Siapa? Mbak, Ya Mbak? aku boleh bicara sebentar sama pengantinnya? Boleh Mbak. Dit, kamu cantik banget hari ini. Makasih ya, Dit. Kamu udah mau nolongin aku. Mbak bener-bener gak bisa percaya kalau Mas Amran itu harus menikah sama perempuan lain. Cuman kamu yang Mbak percaya. Kapanpun dan apapun Mbak minta tolong sama aku ikhlas Mbak. Makasih ya, Dit. Emang kamu baik banget. Mbak, mulai sekarang biar aku yang ngurus semua kebutuhan Mas Amran. Mbak lupa ya? Kalau mulai hari ini, aku adalah istri sahnya Mas Amran juga. Iya, Dit. Dan harusnya Mbak ingat, kalau malam ini adalah malam pertama aku sama Mas Amran. Astagfirullahaladzim. Iya, maaf Mbak lupa. Maafin aku ya. Aku mungkin belum siap aja kali menerima posisi aku seperti sekarang. Ya udah, yang penting kita berdua bisa sama-sama menjadi istri yang baik untuk Mas Amran ya. Kalau gitu, biar malam ini aku tidur di kamar tamu aja ya. Iya, memang harusnya begitu. Ngapain kamu di sini? Kamu lupa ya, Mas? Mulai hari ini kan aku istri sah kamu juga. Dan malam ini adalah malam pertama kita. Amel mana? Tidur di kamar tamu. Mas. Kasih aku waktu. Kasihan ya Bu Amel. Masa lagi dia direbut sama pembantu? Apa jangan-jangan karena dia nggak bisa punya anak kali ya?
Ya namanya juga pelakor, perebut laki orang. Kalau aku ketemu si Nita itu pengen kubecek-becek mukanya. Cis. Ngerti nggak Bu? Jangan sampai pembantu-pembantu ini ngikutin gaya dia Bu, amit-amit. Iya makanya nih, si Dita keterlaluan banget. Ngerusak reputasi para pembantu. Bu, ini jadi mau belanja apa kagak? Emang Jaja kenapa sih? Belain dia mulu. Bukan masalah ngebelain, tapi bener, ini mau belanja apa kagak? Iya ini mau belanja, mau jajan. Ih, apaan nih? Assalamualaikum Mbak Dita. Aduh, ibu-ibu, ngapain sih belanja ke depan rumah saya? Neng Dita, mau belanja sayuran kagak? Nih, mau seger-seger sayuran saya. Panggil saya Ibu Amran atau Nyonya Amran. Maaf ya, Mang. Mulai sekarang saya itu belanjanya di sayur import yang di supermarket gitu loh. Jadi saya udah nggak belanja lagi tuh level kayak sayur keliling kayak gini. Saya masuk dulu ya. Dasar pelakor, belum aja tuh kena ajabnya. Ya, sombong banget. Ya Allah, amit-amit dah. Buat siapa? Ini Dita tadi minta aku masakin, Mas. Kenapa nggak dia bikin sendiri aja sih? Kenapa mesti nyuruh kamu? Udah lah Mas, nggak apa-apa. Mungkin Dita capek. Mas, Kamu dipanggil tuh sama Dita. Mas, kamu di mana sih dipanggilin kok? Kok di sini? Aku mau ngasih surprise buat kamu. Apa itu? Aku hamil. Kamu hamil? Iya, aku hamil. Kamu seneng nggak? Seneng banget. Cium dulu dong. Bahagia banget ya bisa hamil. Kalau Mbak Amel kan nggak bisa hamil, jadi mungkin Mbak Amel nggak tahu kali ya rasanya kayak apa. Selamat ya Mas, selamat ya Dit. Mas, sudah. Ini kan karena aku hamil. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti. Aduh Ma, kalau misalkan hamil muda tuh cepet capek ya. Iyalah pasti, namanya lagi berbadan dua. Pokoknya kamu harus jaga kesehatan. Mama nggak mau kalau sampai terjadi sesuatu. Udah sini, Mama yang bawain, kasihan kamu. Nggak apa-apa Ma. Nggak apa-apa. Tapi kenapa harus belanjanya sekarang sih Ma? Lagian ini kan juga masih kecil hamilnya, kan bisa ntar-ntaran. Nanti atau sekarang kan sama aja. Ini semua kan buat cucu yang Mama tunggu-tunggu. Apapun yang kamu minta. Iya Ma. Dita. Makanya kamu keluar dari kampung ini biar bisa berubah kayak aku. Tapi nggak mungkin juga kamu bisa berubah kayak aku. Kamu sekolah aja nggak lulus kok. Sayang, ini siapa? Kenalin Manitika, temen aku mah. Halo. Ya udah, Mama tunggu di mobilnya, kamu ngobrol aja dulu ya. Iya Ma. Kamu keren banget, Dit. Sekarang kamu kerja di mana emangnya? Kebetulan aku nggak kerja, tapi suamiku kayak ya selain properti, salah satu usahanya itu batu bara. Kok kamu denger nama tahu kok? Aduh, kamu nggak usah halu kayak gitu deh. Kamu cuman malu kan sama aku kalau kamu masih jadi pembantu rumah tangga. Gini aja deh. Kamu catat nomor telepon kamu. Besok aku mau ngajakin anak-anak reuni biar aku yang bayar semua. Ya udah aku duluan ya.
kasihan batu aku udah nungguin. Dita, kayaknya aku hari ini bakal pulang malam. Soalnya ada klienku yang datang dari Jepang, aku harus temenin dia. Padahal aku masih kangen loh sama kamu. Kenapa sih kamu mesti kerja? Ya gimana, aku banyak urusan di kantor. Ya udah deh. Aduh. Au, 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 au. Kenapa, Dit? Wah, nggak tahu nih dari kemana betis aku keramas. Mel! Mel boleh pijitin kaki aku dong. Kaki aku tuh betisnya kram gitu dari kemarin. Sakit banget. Iya, Dit. Dit, kalau kamu kram atau capek, kamu kan bisa pergi ke salon atau ke tukang pijet, iya kan? Mas, kamu mau istri kamu dipegang-pegang sama orang yang nggak kamu kenal? Disentuh-sentuh gitu? Nggak takut istri kamu diapa-apain? Mbak Mel, boleh tolong ini nggak beliin buburan di seberang jalan? Iya, Dit. Mbak, tapi sebelumnya tolong ambil aku minum dulu boleh nggak? Tapi jangan terlalu panas ya. Kayak kemarin, yang anget-anget aja. Aku nggak bisa minum panas-panas. Iya, Dit. Dita, kamu ini apa-apaan sih? Kasihan dia kecapean, kamu suruh-suruh terus. Kamu tuh kenapa sih, Mas? Mas, ini kan bawaan baby. Kamu mau ntar punya anak kamu itu suka ngiler. Iya bukan gitu, Dit. Maksud aku, kalau masalah kecil-kecil gitu ya kamu kerja sendiri aja lah. Ya tapi ntar kalau misalkan aku kecapean, terus aku keguguran, kamu mau? Kamu kehilangan anak kita? Aku sih nggak mau. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Mas Amran masih aja belain perempuan mandul itu. Pokoknya aku harus cari cara buat secepatnya nyingkirin Amel dari rumah ini. Hai, sorry ya telat. Apa kabar lo dia? Baik. Banget sih, ya cantik banget. Terima kasih. Beb, cantik banget. Ya ampun, lo keren banget, Dit. Penampilan lo juga berubah banget. Tambah cantik nih. Iya. Iyalah, suaminya siapa dulu? Emangnya lo nikah sama siapa sih, Beb? Iya, kalian pasti udah pernah denger dong nama Amran Arteri, pengusaha properti, batu bara, dan yang lain-lain. Itu suami aku. Kalah dong, Tik, suami lo. Cuman manajer doang sama suaminya Dita. Iya, enak banget. Makasih Ya. Kasih ya, Beb. Sama-sama. Lo kenapa, Dit? Iya, Beb. Apa sih? Dompet gue ketinggalan lagi. Kamu bohong ya? Aduh ya Allah, kenapa kepala aku sakit banget ya? Halo, Assalamualaikum, Dit. Lama banget sih mbak angkatnya. Ngapain sih? Iya, maaf. Soalnya tadi aku lagi bersihin kamar mandi. Ada apa, Dit? Ada yang bisa aku bantu? Mbak, dompetku ketinggalan, tolong anterin dong. Aku ada di
Kafe ngopi Jalan Bibis. Kayaknya badan aku nih lagi nggak enak badan banget. Aku kayaknya nggak bisa anterin, nggak apa-apa ya. Terus maksud Mbak nyuruh aku yang ngambil ke sana. Aku bolak-balik, aku capean, terus aku kuburan. Terus nanti kalau misalkan ada sesuatu sama janin aku gimana? Mas Amran tuh pasti bakal sedih, Mbak. Enggak, Dit, nggak kayak gitu. Ya udah. Aku anterin sekarang ya dompet kamu. Dompet aku itu banyak banget uangnya. Jadi kalau hilang selembar pun aku pasti bakal tahu. Sekarang berangkat. Iya, Dit. Assalamualaikum. Udah deh, Dit. Kalau nggak punya uang bilang aja. Nggak apa-apa kok, ntar kita yang bayar ya nggak sih? Iya sih, nggak apa-apa. Iya, Dit, udah ngomong aja. Ya tunggu aja. Lama banget sih Mbak. Iya, maaf soalnya jalanan tadi macet. Nih dompetnya. Naik apaan emang kesini? Tadi naik taksi, soalnya mobil aku kan lagi di bengkel. Mbak, tolong beliin mangga muda dong. Tapi aku maunya di toko bibis yang depan ya, aku nggak mau di tempat lain. Ya ampun, Dit. Mbak tuh lagi gak enak badan. Mendingan nanti Mbak beli selatan jalan pulang aja ya. Nggak mau, aku maunya di sana. Siapa sih, Dit? Pembantu gue. Berapa tadi totalnya? Cepetan dong, kok masa di sini sih, Mbak? Halo? Sekarang ya? Misi Mbak, saya mau tanya Mbak, tahu ini nggak alamat ini? Mbak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Mbak mau saya antar ke rumah sakit? Nggak usah, saya cuma pusing biasa aja. Oke. Kenapa, Mas? Ini Mbak saya lagi bingung Mbak, dari tadi pagi muter-muter nyari alamat ini nggak ketemu-ketemu. Padahal saya kalau sampai telat ke tempat ini, saya bisa dipecat sama bos saya. Kira-kira Mbak tahu nggak alamat ini? Iya, tahu. Kalau gitu, keberatan nggak kalau misalnya Mbak nganterin saya ke alamat ini? Tolong ya Mbak ya. Sain. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti. Dita, Amran, ayo makan. Iya, Ma, bentar. Halo, Feb. Itu nomor suami gue, udah gue WhatsApp ke nomor lo ya. Jangan lupa 5 menit lagi lo WhatsApp foto-fotonya ke nomor suami gue. Oke, tapi gue minta ditransfer hari ini juga. Udah deh, masalah transfer gampang. Lo lakuin aja dulu. Oke deh. Mama yang mana sih, Ma? Nggak tahu, dari siang juga mama nggak lihat dia. Tumben banget ya seharian ini nggak ada kabarnya. Kemana ya? Maaf ya, nungguin aku ya. Iya, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Amel. Kenapa Mbak Amel, Mas? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Ma, jangan, Ma. Ma. Sini.
Astagfirullahaladzim. Mbak Amel. Aku di mana ya Allah? Apa yang terjadi ya Allah? Dari mana kamu? Dari mana kamu? Hah? Mas, aku tadi habis disuruh beli buah sama Dita, Mas. Gak usah bohong. Aku nggak bohong, Mas. Ini apa ini? Ini apa ini? Lo itu kan tadi laki-laki yang... Apa? Siapa? Siapa dia? Yang selingkuh sama kamu, ya? Lo enggak, Mas. Udah ngaku aja kamu. Enggak, Mas. Aku nggak... Kamu gak usah bohong kamu. Ini apa buktinya? Mas, aku nggak selingkuh, dengerin aku dulu, Mas. Kamu salah paham. Enggak kamu ya. Loh, Mas. Aku kecewa sama kamu. Mama nggak nyangka kamu bisa berbuat kotor seperti itu. Bikin malu keluarga. Amran, Mama nggak mau lihat dia lagi. Suruh pergi. Ma, tunggu dulu, Ma. Aku bisa jelasin, Ma. Mas. Malam ini juga kamu keluar dari rumah ini. Aku nggak mau lihat kamu. Mas. Pergi! Astagfirullahaladzim. Mana tunggu. Mas, aku mohon Mas, izinin Mbak Amel untuk tetap tinggal di sini. Aku tuh nggak tega, Mas. Mbak jangan pergi ya. Mbak berhak tinggal di sini. Aku mohon, Mbak. Mel. Tuh lihat tuh. Dita masih berbaik hati sama kamu. Contoh dia. Bilang makasih sama dia. Makasih ya, Dit. Sama-sama, Mbak. Ayo kita masuk. Mel. Iya, ada apa, Dit? Kamu itu bisa nyuci kan ya? Iya, kenapa emangnya? Ini baju saya masih bau semua. Kamu cuci lagi coba. Enggak kok, Dit. Bajunya nggak bau. Kalau bajunya nggak bau, saya nggak bakal nyuruh kamu nyuci lagi. Ngerti? Ya Allah, berikanlah kesabaran pada hamba.
Mbak itu ternyata bukan cuma nggak bisa kasih keturunan buat keluarga ini ya. Masak aja Mbak nggak bisa sampai nggak ada rasanya kayak begini. Masa sih, Dit? Cobain aja sendiri. Menurut aku enak kok, ada rasanya. Menurut Mbak ada rasanya? Mbak makan semuanya sendiri. Ya Allah, kenapa jadi begini ya Allah? Hamba telah salah memilihkan seorang istri untuk suami hamba. Ma, Mama sakit. Kamu nggak usah besok perhatian kayak gitu deh. Hah? Masih kotor ya? Bersihin lagi. Untung aja Dita tuh ada rasa kasihan sama kamu. Kalau nggak, kamu nggak mungkin lagi bisa tinggal di sini. Kalau saya sih udah males lihat kamu. Bersihin lagi. Mas. Kenapa? Kayaknya gue tahu siapa lo. Maksud lo apaan? Gue nggak tahu ya, gue nggak kenal lo ya. Ini lo kan? Salah orang kali lo. Ini lo kan? Bukan, Lo yang selingkuh sama istri gue kan? Bukan. Istri lu yang mana? Gue nggak tahu, nggak kenal istri lu. Sini lo. Sini. Lu jangan main-main. Sini lu. Maksudnya apa nih? Gue mau lo ngaku. Atau lo gue masih di penjara. Kan gue tadi udah bilang, gue nggak terlibat apa-apa. Bro, bentar bro. Oke, gue ngaku. Oke. Lo ngaku ya? Oke, gue ngaku. Jadi gini bro. Jadi sebenarnya ini settingan semua. Jadi gue disuruh seorang buat pura-pura jadi selingkuhan bini lu. Terus? Dita yang nyuruh gue. Terus? Iya. Masalah tespek. Tespek? Iya, tespek. Masalah tespek juga settingan juga. Jadi gue disuruh nyari tespek yang positif hamil. Supaya lu percaya kalau bini lu hamil. Maksud lu Dita? Tepat. Oh Tuhan, anugerah-Mu tak pernah berhenti. Amel, tolong handphone aku dong. Amel, kamu tuh dengar nggak sih? Tolong ambil handphone saya. Lu denger gak sih aku ngomong? Ini handphone kamu. Dit, kenapa sih kamu manggil aku itu nggak ada tata bahasanya sama sekali? Kamu panggil nama aku Amel. Emang nama kamu Amel kan? Ada masalah? Oh iya, tolong ambilin vitamin rambut saya dong. Ya, Feb. Apa? Kamu tuh gimana sih kerjanya? Kenapa bisa sampai ketahuan sama suami saya kalau misalkan saya yang nyuruh kamu foto Amel berduaan di dalam kamar? Hah? Jangan harap kamu ya minta transferan lagi sama saya.
Keterlaluan kamu ya. Ternyata kamu yang sengaja udah ngancurin rumah tangga aku. Kamu tuh bener-bener gak tahu diri. Kurang baik apa sih aku sama kamu? Ternyata kamu tuh... Mbak tuh salah dengar. Makanya kalau misalkan pakai hijab jangan terlalu rapat, jadi nggak bisa dengar. Udah cukup ya, drama kamu. Jangan lagi kamu sok manis sama aku. Kamu tuh bener-bener perempuan bermuka dua, tau gak? Aku gak tinggal diam. Aku akan bilang sama Mas Amran dan Mama sekarang. Enggak. Jangan. Lepasin kita. Gue gak mau lepasin kamu. Lepasin kita. Kamu apa-apaan sih? Ma, tolong, Ma. Ma, tolong, Ma. Berani. Mbak memang fitnah aku, Ma. Mbak memang fitnah aku, tapi padahal dia tuh dia gak punya bukti apa-apa. Ma bohong. Dita yang udah sengaja mau hancurin rumah tangga aku. Dia kasar sama aku, Ma. Dia kasar sama aku, Ma. Diam kamu. Kamu tuh mau ngancurin keluarga ini kan? Kamu nggak bisa kasih keturunan buat anak saya. Sekarang kamu iri kan sama dia? Keluar nggak dari sini? Pergi kamu. Enggak, Ma. Justru dia yang harus keluar, Ma. Mas, kamu lupa kalau misalkan aku itu lagi mengandung anak kamu. Aku sudah dengar semuanya dari Feby. Kamu penipu. Buktinya. Iya, settingan. Gue disuruh Dita buat pura-pura jadi selingkuhan bini lo. Iya. Masalah tespek. Tespek? Iya. Sabar dulu. Masalah tespek. Masalah tespek juga settingan juga. Jadi gue disuruh nyari tespek yang positif hamil supaya lo percaya kalau bini lo hamil. Lepasin! Kita lepasin! Lepasin! Emel! Saya. Kalau bajunya nggak tahu, saya nggak bakal nyuruh kamu nyuci lagi. Ngerti? Mbak itu ternyata bukan cuma nggak bisa kasih keturunan buat keluarga ini. Jangan. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون Amran, بشيء من علمه kenapa liang lahatnya penuh dengan air?